Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai untuk tutorial eh, cara menggunakan Filmora 9 untuk mengedit video Ibu untuk bisa menambahkan video mini, gambar, tulisan. Oke. Nah, sekarang kita buka Filmora 9-nya. Oke, sudah kita buka. Sudah tampilannya seperti ini. Kalau Ibu ingin membuat project yang baru, tekan new project. Kalau ingin melanjutkan project yang udah dibuat tadi atau kemarin, open project. Oke. Nah, kita masuk ke new project dari awal. Oke, sekarang kita mulai. Nah, kita pertama akan memasukkan apa saja yang ingin kita tambahkan pada video kita. Yang jelas pertama kita harus siapkan videonya. Di file, klik file, import media files. Nah, di sini maksudnya mencari files yang akan dimasukkan. Kita ingin masukkan sebuah video. Nah, ini video yang Ibu cari itu yang tahu Bapak Ibu sendiri ya, di mana tempat penyimpanan. Nah, misalnya kalau ada di D, oke. Sekarang kita akan mulai mengambil video. Di sini Ika akan kasih 2 video untuk nanti dibuat video mininya. Oke, setelah video kita ingin masukkan gambar, maka kita sudah menyiapkan gambar yang sesuai dengan materi kita. Juga caranya sama, di file, media file, saya ulangi, file, import media files, cari gambarnya, misalnya di pictures atau di mana. Oke. Oke, ini aja lah ya. Misalnya kita butuh beberapa gambar. Cara untuk mengambil beberapa gambar, tekan Ctrl, tahan, lalu tangan kanan menyari yang ingin dipilih. Kayak gitu supaya ambil file agak banyak ya. Jadi jangan Ctrl A Bapak Ibu, Ctrl, tahan, klik. Oke, sip. Misalnya ini yang akan jadi gambarnya. Nah, setelah itu kita mulai. Prosesnya pertama kita masukkan dulu video. Sekarang kita akan membuat judul dulu, judul video. Klik title, klik openers, klik your title here. Nah, setelah muncul seperti ini, kita mengganti judul di dalamnya. Letakkan yang merah ini di dalam, klik 2 kali. Nah, akan muncul kan. Nah, kita mau yang mana dulu yang mau kita edit. Misalnya yang kecil ini. Kita hapus di sini buat biologi. Yang judul besarnya juga kita ubah. Klik di layar kanan atas. Lalu kita buat misalnya sistem pernapasan. Lalu oke. Nah, ini dia sudah jadi ya. Udah jadi. Oke, sekarang kita mau masukkan video untuk diedit atau ditambahkan. Nah, caranya kembali ke media, klik media, cari video yang ingin dimasukkan. Nah, yang merahnya ini harus di ujung ya, Bu. Bapak jangan sampai jarak gini, nanti kosong dia tampilannya. Maka kita harus menyambungkannya tuh harus dekat-dekatkan. Oke, misalnya kita masukkan video ini. Nah, ini kan udah masuk nih videonya. Kita tarik lagi garisnya ke sini, karena kita ingin ngeditnya dari awal. Nah, Ika ajarkan dulu cara memotong videonya yang salah-salah.
kita harus play dulu biar tahu mana yang salah ngomong. Nah, oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini kan tadi ada gerakan kosong, lalu baru mulai bicara. Ini kan mengganggu, kita potong. Jadi, kita potong, cara motongnya yang awalnya ini kita gunting dulu. Dari mana batas awalnya ini misalnya kan. Kita gunting. Lalu sampai di mana? Misalnya sampai di sini mau dipotongnya. Gunting lagi. Lalu yang daerah area yang kita gunting akan muncul tanda putih kayak gini. Berarti ini klik sekali. Masukkan ke tong sampah. Nah, udah terpotong kan? Jadi nggak ada lagi tampilan yang salah tadi. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa itu pengukur besar. Oke, begitu juga yang lainnya. Misal tiba di sini, lanjut sampai ujung, cari yang salah. Caranya sama. Misalnya potongnya di sini. Ini salah misalnya. Lalu sampai sini salah. Oke, klik yang area yang sudah dipotong, buang. Nah, kalau ingin mengembalikan, oh salah potong, balik aja undo. Oke, selesai masalah potong memotong. Sekarang kita akan masuk masalah edit gambar. Misalnya gambarnya tayangannya gelap. Klik area video sekali, udah muncul hijau kayak gini. Maka kita cari nih yang ada garis 3. Klik, kita cari color. Kita cari yang 2 nih aja kita otak-atik. Misalnya pinginnya agak tajam, lalu cerah. Nah, itu kan cerah kan backgroundnya. Jadi backgroundnya cerah, wajahnya pun juga kelihatan lebih bagus misalnya. Atau nih seperti ini. Jadi ibu style-style aja lah ya. Oke, tekan OK. Setelah itu udah selesai nih masalah edit-edit yang salah-salah dan juga gambarnya supaya bagus. Sebenarnya ini sih di awal tadi ya, sebelum memotong. Karena kalau udah terpotong, jadinya kita banyak kerjaan kita untuk ngedit satu-satu. Jadi Ika lupa, jadi awal tadi aja. Kalau ingin mulai, udah ada tampilan video, lalu ubah warna background wajah atau edit. Nah gitu. Ini di awal ya, baru Bapak Ibu potong mana yang salah-salah. Sorry, tadi terlambat. Oke, sekarang kita masuk ke Bapak Ibu ingin menambahkan video, gambar pada video. Kita harus playkan dulu biar tahu di mana posisinya tadi gambar yang sesuai yang kita Pengukuran ucapin. itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran standar lainnya. Besaran standar. Nah, misalnya di daerah sini kita ngomong tentang tadi gambarnya misalnya yang ini cocok dengan yang kita omongkan. Caranya klik gambar dengan tangan kiri, tangan kanan menarik. Nah, masukkannya di atasnya ya. Jangan di dalam, tapi di atas. Nah, ingat yang ini nih harus ada di posisi yang ingin kita potong, tidak boleh di sini. Jadi harus misalnya di sini yang kita ingin tambahkan gambar, maka gambarnya juga di sini. Oke, nah kan tampilan gambarnya besar, kita kecilin. Lalu kita tarik ke atas misalnya, pinginnya di sini atau di sini di sini. Oke, lepaskan aja, selesai. Lalu pingin nambah gambar dengan waktu yang sama, pinginnya 2 kali. Nah, tarik lagi gambar yang lain. Posisinya harus sama, karena ini kan soal waktunya. Ini waktu tayangnya. Ini harus sama kalau ingin serentak gambarnya. Kita klik lagi gambar yang yang pertama tadi, yang kedua tadi. Nah, kita pingin dia keluarnya di sini, misalnya, atau di sini. Oke, jadi terserah aja. Lalu biarkan selesai, kita play kan. Besaran Muncul dia 2 kali. Atau pingin nambah di posisi yang lainnya lagi. Jadi kalau ingin nambah sampai 3 gambar masih bisa ya. Jadi letak di sini. Lalu kita ingin gambar yang lain saat kita ngomongnya di sini. Nah, kayak gitu aja caranya, tarik pakai tangan kiri, kirinya itu klik kursor, jangan dilepaskan, tangan kiri, tangan kanan mengarah-ngarahkan. Nah, paham ya, Ibu, Bapak? Nah, misalnya gini, Kak pingin gambar yang ini tuh durasi penampilannya lama. Misalnya kan ini sebentar nih, kita belum selesai ngomong tapi gambarnya udah hilang.
Oke, kita saran yang ingin kita ukur. Nah, sederhananya. Nah, kan udah cepat ya dia hilang. Sementara ngomongnya masih panjang. Tarik aja ke samping. Nah, nanti durasinya misalnya batas kita ngomong tuh sampai di sini. Ya udah, tarik aja ke kanan. Lama dia durasinya kan. Saran yang ingin kita ukur. Nah, sederhananya pengukuran itu adalah proses mengukur suatu besar. Ya, inilah kira-kira ya, Bu. Kalau ini kan tadi durasinya juga pendek, bisa dipanjangkan. Belum selesai ngomongnya, tapi udah hilang gambarnya. Oke, nih. Kita tarik aja ke kanan. Oke, sudah soal gambar. Sekarang kita ingin menambahkan tulisan pada video kita. Nah, caranya Ibu klik titles lagi, pilih titles 42. Lalu untuk tulisan cari titles nomor 27. Nih, ya, yang ini jangan ditandakan tambah dulu, tapi kita arahkan dulu posisinya mana ingin ada tulisan, pinginnya dekat gambar ini ada tulisan. Baru posisikan yang merah ini di sini splitnya. Lanjut yang tadi title 27 kita tarik. Nah, misalnya posisinya di awal gambar, di tengah gambar, atau di akhir gambar. Nah, itu Ibu yang nentukan ya. Misalnya di sini, di awal gambar. Oke, kan ini tulisannya masih kacau. Kita klik di kotaknya ini 2 kali. Nah, ubah dulu. Misalnya pinginnya tulisannya tentang media massa. Nah, ini kita bisa ngatur besaran tulisannya atau hurufnya. Saya pinginnya kecil ini. Kalau misalnya takut nggak nampak, besarin lagi. Jadi terserah Bapak Ibu, ini kayak di Microsoft Word ya, bisa di edit-edit ukuran fontnya. Oke, pinginnya tulisannya nggak kayak gini. Nih di sini kita ubah. Nah, kalau misalnya ingin cepat, ya udah nggak diabaikan aja, nggak usah ganti-ganti. Nah, itu terserah Bapak Ibu pinginnya kayak mana. Lalu ini bisa ditarik-tarik juga ya. Kita arahkan di sini tadi nanti munculnya. Oke, di situ. Lalu kan ini putih nih nggak jelas. Nah, untuk merubah warna tulisan, nih di sini. Misalnya bikinnya kuning ya, itu kan jelas. Nah, pingin misalnya animasi slide-nya pas nampil kayak gini, tuh. Atau kayak gini. Klik aja. Nah, lihat tampilannya. Lihat kanan. Atau pinginnya kayak gini kah? Tik-tik. Nah, ini dia. Oke, keren kan? Oke, setelah itu kita oke-kan. Nah, coba ya kita tes hasilnya. Standar lainnya. Gitu dia. Oke, kita pingin nambah lagi. Ya, tambah tulisan yang daerah sini. Mau di awal kah, di tengah, atau di akhir. Atau pingin memanjangkan durasi, tinggal klik. Nah, durasinya lebih panjang. Jadi sama muncul tulisan dengan akhir gambar selesai. Nah, kayak sama ya, kayak gambar ingin memperpanjang durasi. Nah, misalnya ini supaya munculnya sesuai dengan gambar misalnya ya. Oke, ini kita mau edit lagi, klik 2 kali kotaknya. Jangan lupa kalau mau ngedit-ngedit yang mana aja harus arahkan. Misalnya ini yang ingin diedit, klik yang ingin diedit. Setelah itu kita ubah buat Twitter misalnya. Ukurannya dibesarin lagi. Lalu kita arahkan, misalnya ingin tampilnya di sini. Setelah itu kita tekan preset ini, nih mencari warna, nah sesuai ya warna biru misalnya. Kita pingin tampilan tulisan kita tuh kayak gini, cinema style. Klik 2 kali ya Bu, tuk. Nah, tampilannya kayak gini ya. Keren kan? Oke, setelah itu kita coba yang ingin kita ukur. Nah, sederhana. Oke.
Keren ya? Nah, jadi ingin nambah tulisan sampai ujung video sama saja caranya. Tarik-tarik aja dengan gambar. Oke, selesai masalah tulisan. Nah, di sini juga di akhir video misalnya Ibu mau nambah soal juga bisa pakai cara kayak gini, ketik manual jadinya. Misal kayak gini kan, Ibu tampilkan 5 soal di sini, nanti di ujung di akhir Ibu tambahkan. Nah, gimana caranya menambahkan soal? Misalnya inginnya ngetik langsung di sini, kita arahkan yang merahnya ini sampai ujung akhir video. Nah, ini kan udah ujung video nih. Ibu bisa tambahkan. Nah, kalau ingin menambahkan di samping, bisa ditarik, bisa juga tanda plus kayak gini. Nah, itu kan title. Mulai aja kayak tadi caranya, klik 2 kali, masukkan soalnya. Nomor 1, soalnya bla 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 bla, 2 bla 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 bla, 3. Nah, itu kan banyak kan? 5. Jadi muncul soalnya. Nah, kan tampilannya besar, nanti 5 soal atau 10 soal nggak muat kah? Ya, kecilin aja fontnya, Ctrl A, nih, kecilin. Ukurannya 72. Nah, banyak muatnya. Lalu bisa diposisikan mulai biar rapi, dikiriin dulu gitu kan. Itulah, pandailah Bapak Ibu. Munculnya kan pingin kayak gini kah? Nah, keren kan? Lalu tulisannya kah? Pinginnya kayak gini, kuning atau Ctrl A dulu. Pinginnya yang kayak gini berbayang. Tuh hasilnya. Oke, muncul ya Bu soal Ibu di akhir di akhir video. Nah, kan supaya anak itu bisa lama baca soal Bapak Ibu, ya udah kayak biasa ditarik aja ke samping durasinya biar panjang. Tarik aja terus ya. Oke, sip. Lanjut lagi, selesai soal tulis soal, tulis segala sesuatu yang ada di slide. Sekarang kita ingin masukkan video mini. Kan ini udah ada video besar nih, ini video 1. Kita ingin menambahkan video lagi kah gitu. Kayak mana caranya? Misalnya di posisi ini kita tahu. Kita harus play dulu di mana ingin menambahkan. Pada gambar berikut. Oh, di sini. Oke, ingin menambahkan video mini. Setelah itu udah kita arahkan di mana mulai letaknya menggunakan ini arahannya. Kita cari video kedua kita. Kita tarik, letakkan di atas ya Bu, Bapak, letakkan. Nah, di sini mulainya. Nah, lalu kita ingin edit video tadi supaya tampilannya tidak menimpa yang gambar 1. Caranya, jangan lupa klik ini, yang video yang ingin dikecilin tadi. Kita klik gambar di layar, setelah muncul tanda garis, tarik untuk memperkecil. Pingin posisinya di sini kah? Pingin di sini, pingin di mana? Terserah. Oke, kita coba mainkan ya, playkan. Muncul nggak kira-kira? Ada mikro ini tuh. Nah, selanjutnya kita ada 2 kan yang ngomong. Apa perbedaan? Jadinya ribut. Kak, berisik kah? Masa dua-duanya bunyi? Nah, kalau misalnya Ibu pinginnya tutorial, berarti yang besarnya ini, yang video utamanya nggak bersuara. Ibu buat kerajinan, jadi sorotannya tangan aja misalnya. Nah, yang kecilnya misalnya Ibu bicara, memberitahukan tentang cara membuat tutorial tersebut. Artinya Ibu sudah dari awal merekam 2 rekaman. Jadi ada suaranya saja, ada gerakannya saja. Paham kan? Nah, lalu kita ingin membuang audionya. Gimana Kak supaya nggak ribut yang video mini tadi? Misalnya Ika potong dulu ya bagian ini. Jadi ini juga bisa dipotong. Yang salah, tetap klik yang area yang ingin dipotong. Nah, ini langsung delete. Oke, kita arahkan. Nah, yang ingin kita kecilin kan yang ini, klik dulu. Lalu tarik kursor di bawah ini, di bawah video ini kan ada kotak biru. Nah, itu kotak volume namanya. Kita letakkan tangan kita di situ. Ya, maksudnya tangan kursornya berubah jadi tangan. Klik kiri, tahan, kan menggenggam tuh. Tarik ke bawah sampai habis. Nah, supaya dia off. Lalu kita mulai mainkan suaranya, videonya nggak muncul lagi suaranya. 3 alat ukur panjang. Yang 1 ini aja yang ngomong, yang ini nggak dengar. Atau sebaliknya.
yang ini pinginnya tadi Ika bilang tutorial, yang ini yang ngomong, sama juga cara nyata. Jadi volumenya ditarik ke atas kalau ingin memperbesar. Nah, jadi yang kecil yang ngomong. Yaitu adalah membanding besaran dengan besaran standar yang lainnya. yang besarnya nggak ngomong lah, gitulah kira-kira. Itu pandai Bapak Ibu yang pingin yang mana. Oke, sekarang Ika kembalikan dulu. Ini yang Ika kecilin, ini yang Ika besarin. Oke. Nah, paham ya Bu? Menampilkan video mini, atau misalnya pingin Ibu memasukkan video orang lain di sini. Misalnya memberikan contoh, lalu yang contoh kawan MGMP misalnya. Ibu, oke, kita persilahkan ya. Misalnya di sini kita ya. Oke, kita akan mempersilahkan Ibu A berbicara. Nah, nanti di sini yang ngomong, di sini diam. Nah, pandailah itu variasi Bapak Ibu sekalian. Jika ingin videonya lebih keren. Oke, sekarang sudah selesai nih menambahkan video, gambar, tulisan. Sekarang kita masuk ke menambahkan musik. Ini udah mau selesai nih tutorialnya. Atau pingin misalnya Kak ingin ada animasi yang lain biar keren. Nah, Ibu tinggal cari elemen di jenis animasi yang ingin Ibu tampilkan. Misalnya ingin nambahkan love di awal video, tarik dari awal. Misalnya posisi videonya di sini, lalu Ika ingin nambahkan love yang ini, tarik aja, kayak biasa. Nah, muncul kan kebesaran, kayak biasa. Klik gambar animasi, tarik di mana. Nah, keren kan? Jadi Ibu caranya ulangi cari di elemen, cari gambar-gambar atau panah-panah. Atau nih kayak gini, misalnya pingin ada awan-awannya biar keren wajah kita. Klik aja mau diletak di mana. Nah, selanjutnya ini apa itu besar? Ya kan, bertambah animasinya. Atau pingin ada panah-panahnya saat gambar muncul. Nah, letak aja misalnya gambar ini, letak di sini. Ika kan ada slide-nya, Ika buat panah muncul, Ika pilih panah yang ini atau panah yang inilah. Nah, cara menggantinya klik ini, buang. Misalnya enggak pingin yang ini nggak jadi. Nah, klik aja bagian yang ingin dibuang. Kalau misalnya gambar atau apa, nggak perlu potong-potong. Ini aja, nah, buang. Atau ini, atau bagian mana, tong sampah. Oke, di sini kamu munculkan panah. Ini kan Daika pilih nih yang ini. Nih, panahnya kan besar, kayak biasa. Kecilin aja. Biar nggak kena wajah misalnya di sini. Oke, nah kita coba pemunculan panahnya. Pengukuran itu adalah proses mengukur suatu besaran menggunakan alat ukur. Apa saja ukur dalam fisika? Ya kan, muncul kan Bapak Ibu. Nah, jadi Kak bilang sekali lagi cari di sini. Lalu kita pingin efeknya, efek video kita gaya kayak gini, gaya agean misalnya. Nah, misalnya efek kayak efek kamera ya, pingin tampilannya kayak gini Kak, gitu. Klik videonya dari tampilannya tahun Aibo kah, yang tahun 1977 kah, atau yang mana. Nah, atau pingin normal aja kayak gini. Nah, gitu. Gak usah lagi pakai efek-efek Kak, kayaknya keren yang pertama. Nah, ini untuk merubah efek gambar secara keseluruhan, tampilan kayak di handphone. Oke, nah selesai. Lalu sudah elemen, sudah efek, sudah. Sekarang kita mau masukkan audio lagi. Udah keren nih kayaknya tampilannya. Misalnya Ika pinginnya yang kayak gini lah ya. Jadul tahun 1977. Oke, sekarang kita ingin nambahin audio, latar musik latar supaya nggak bosan. Bapak Ibu tekan klik audio setelah ini di awal. Lalu cari yang gratis di sini, yang ini enggak ya, yang gratis tuh yang ada musik panjangnya itu ada gambarnya. Misalnya yang ini. Klik tambah. Nah, tuh. Oke, klik tambah, tarik ke ujung. Nah, ini kan udah muncul nih audionya, kita mainkan. Oke, stop. Nah, pas kita mainkan ternyata audionya lebih besar daripada suara kita. Oke, kita stopkan dulu, kita edit. Jadi,
Ini Ika lihatkan dulu, ini yang Ika bilang tadi, ini adalah audio video kita. Jadi klik dulu kalau ingin ngedit yang ini adalah kotak suara kita volume yang biru ini ya. Jadi caranya sama, tangannya di sini, kita kursornya di sini, dekat garis jadi tangan, kita klik kiri, tarik ke bawah. Sorry, karena ingin volumenya besar, tarik ke atas sampai habis. Ini udah 100% nih, jadi suara kita yang besar. Lalu audionya lagi, audionya caranya klik kotaknya yang mau dirubah, tahan, agak turun aja ke bawah, segini misalnya ya, kita playkan. Ukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran Dan dengan muncul kan besaran suara standar audionya, misalnya audionya kurang besar, naikkan sedikit, atau audionya kecil kali, ya terlalu besar, tarik ke bawah. Jangan sampai ke bawah, kalau sampai bawah hilang dia, off. Nah, caranya mainkan aja ini, lihat grafiknya naik turun. Kalau grafiknya naik berarti makin besar, kalau grafiknya mengecil, nah gitu, playkan aja. besaran standar lain. Jangan sampai siswanya mikir, oh kok kecil suaranya. Nah, kayak gitu ya. Oke, udah selesai. Kayaknya ini udah komplit. Oh, tunggu. Misalnya Kak ingin mengganti daerah sini tuh audionya yang lain. Misalnya nyanyinya pingin 2 nih. Klik sini, klik kotak audio, gunting. Jadi yang tergunting nggak semuanya, yang bagian ini aja. Ingat ya Bu, kalau ingin menggunting sesuatu, area yang ingin gunting di mana. Misalnya ini. Kita buang. Kita tambahkan yang nyanyi yang lain. Rubah, jadi ada 2 lagu. Kita tarik. Nih, ini perbedaannya. Yang pertama dengan yang kedua ya. Panjang penggaris yang ditunjukkan pada stopwatch. Nah, itu adalah besaran. Suaranya yang kedua lah. Dengan besaran Gitu. Variasi lagu lah, kayak gitu. Lalu pingin misalnya daerah sini tuh nggak ada musik Kak, misalnya daerah sini kita nggak ngucapin apa-apa, nggak bicara, hanya tutorial, lalu pingin musiknya yang dibesarkan. Caranya kayak mana? Tetap klik di kotak musik, penggal dulu awalnya, potong, misalnya mulai dari sini tuh kita inginnya ada musiknya keras. Nah, sampai sini batasnya, potong lagi, lalu kita naikkan. Jadi yang ini, yang audio, kayak gitu juga harus kita potong dulu, kita kecilkan. Yang ini juga kita potong. Jadi areanya sama. Jadi pas dia muncul, yang ini diam, yang ini musik. Jangan sampai ini nggak dipotong. Kalau ini Ibu ubah, maka semuanya terubah audio volumenya. Nah, kita lihat. Hilang kan suaranya, jadi hanya audionya aja. Nah, saat tiba di bagian sini, muncul lagi kayak tadi, ada audio kita dan gambar berikut. Itu ya Bu. Jadi sekali lagi ini nih penting, arah di mana yang kita ingin edit, lalu kita klik daerah juga yang kita ingin edit atau kita ingin buang. Oke, dan juga jangan lupa memotong bagian yang ingin kita potong atau kita buang. Ibarat gunting kain, nah sisi kiri kanannya itu harus tahu batasnya. Oke, kayaknya sudah komplit nih. Walaupun ada tambahan-tambahan nanti untuk tutorial selanjutnya ya. Sekarang kita akan mulai lagi. Kalau sudah rasanya, jangan lupa untuk menyimpan file tadi. Jadi setiap kita mengubah, simpan. Nah, simpan awalnya save project as. Harusnya ini di awal sih tadi, cuma lupa. Nah, kita buat nama project kita itu misalnya biologi. Oke, setelah itu save. Oh, sudah ada nama yang sama, biologi 2 misalnya. Save. Oke, supaya nanti kita kalau ingin mengedit video ini ada yang ditambahkan masih ada di project. Oke, sekarang kita mulai mencetak video yang sudah kita edit menjadi satu. Export. Bapak Ibu tekannya export, klik di sini. Nih, ini kan ada pilihan. Ika sarankan untuk YouTube MPV aja, jangan diubah-ubah.
Ini kayak laptopnya udah mulai agak berat karena udah banyak kali file yang belum dibuang masih ada. Jadi usahakan memorinya masih banyak ya kalau pakai Filmora. Misalnya di C, letak Filmora di C, maka di C-nya nggak dikosongin atau di D. Nah, ini kan udah tampilan kayak gini, kita pilih MP4, tekan export. Nah, dia lagi mencetak seluruh editan video kita. Biarkan dia sampai 100%. Nah, kalau sudah 100%, gimana cari filenya? Anggap yang udah ini udah 100% ya, Bapak Ibu. Nah, kita cari videonya nanti ada di dokumen. Pilih foldernya namanya Wondershare, Wondershare Filmora. Nah, kalau misalnya hasil yang tadi kita burning itu ada di output, nah disinilah hasil video yang sudah jadi. Lalu kita ingin ngedit lagi ada di project. Saya ingin diedit lagi, klik ini, oke? Nah, selesai tutorialnya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silakan hubungi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.